Bakti Arifian selaku yang saya hormati Bapak Kiai Haji Nur Fauzan Ahmad selaku pembina pada Kemenlu, pembina Kemenlu. Yang saya hormati juga panitia serta teman-teman semua. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul dalam acara Sarasehan yang kedua kali ini. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan besar kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin. Pada pagi hari ini kita telah bersama berkumpul dalam acara Sarasehan yang kedua. Alhamdulillah kita bisa mengadakan Sarasehan yang kedua dengan tema menjadi seorang freelancer, membangun langkah awal menjadi seorang freelancer. Nah, di mana freelancer ini merupakan pekerjaan yang bisa dikatakan sangat bebas ya, karena tidak terikat pada waktu dan tempatnya. Ini sangat cocok buat kita mahasiswa yang tidak mempunyai waktu yang luang gitu. Jadi dalam artian kita bisa mengerjakan pekerjaan itu dimanapun dan kapanpun. Freelancer ini memiliki beberapa kelebihan ya. Tadi seperti kita bisa mengerjakan dimanapun dan kapanpun, tapi kita juga masih punya quality time buat kita sendiri. Prospektif juga karena kita meskipun tidak terlalu sibuk kita tetap mendapatkan uang ya. Namun kekurangannya juga ada seperti sulit bersosialisasi karena freelancer ini biasanya memisahkan jarak dengan orang lain. Kemudian pembayaran kadang macet atau hilangnya kedisiplinan diri karena tidak ada waktu yang tepat buat mengerjakan itu. Nah, mungkin pada pagi hari ini kita bisa belajar gimana sih cara kita bisa menjadi seorang freelancer. Nah, nanti teman-teman semua semoga bisa mendapatkan semua ilmunya dari pembicara dan bisa menerapkannya gitu. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Bisril atas sambutannya. Sebelum memasuki acara inti, akan diadakan sesi foto bersama yang akan dipandu oleh operator. Dimohon kepada peserta seminar agar mengaktifkan kamera. Kepada operator, waktu dan layar dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenankan saya sebagai operator akan memimpin jalannya sesi foto pada pagi hari ini. Sesi foto akan dimulai dari slide pertama. Dimohon untuk para peserta harap mengaktifkan kameranya. Monggo Kang Mbak semua. Untuk slide pertama akan dimulai dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Dan selanjutnya untuk slide kedua. 1, 2, 3. Dari operator, sekian terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih kepada operator.
Baik, kami menginformasikan untuk e-sertifikat akan diberikan kepada peserta yang mengikuti keseluruhan acara seminar pada pagi hari ini dan yang telah mengisi absensi. Dimohon kepada peserta seminar, kami harapkan agar mengaktifkan kamera agar lebih interaktif dengan pembicara kita hari ini. Baik teman-teman semua, acara selanjutnya yaitu penyampaian materi seminar kewirausahaan Kemenlu Undip dengan tema Membangun Langkah Awal Menjadi Seorang Freelancer oleh Kang Muhammad Rifki Arifian yang akan dimoderatori oleh Kang Yusuf Izul Haq. Berikut adalah CV dari moderator. Ya, moderator kita hari ini yaitu Kang Yusuf Izul Haq. Beliau adalah mahasiswa S1 Teknik Elektro Universitas Diponegoro. Riwayat organisasinya yaitu beliau sekarang menjabat sebagai Kadif Putra Inforkom Kemenlu Undip, menjadi staf PSDM di Al-Muhandis, dan Wakil Lurah di PPM Nurul Hikmah. Pengalaman kerjanya menjadi kreatif desain Mentes Indonesia, konten kreator Burjo Matsu, dan freelancer desain grafis. Tanpa berlama-lama lagi, marilah kita panggil moderator kita hari ini. Kepada moderator, Kang Yusuf Izul Haq, waktu dan layar dipersilakan. Ya, terima kasih kepada MC atas kesempatan yang diberikan. Baik, hadirin sekalian, pada kesempatan sarasihan dalam tema membangun langkah awal menjadi seorang freelancer. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas peserta yang telah menyempatkan waktu untuk mengikuti sarasihan atau sharing seputar kewirausahaan yang dilaksanakan oleh kewirausahaan Kemenlu Undip ya. Sebelumnya untuk menuju ke acara ini yaitu menyampaikan materi tentang membangun langkah awal menjadi seorang freelancer, izinkan saya menjelaskan tentang apa sih itu freelancer secara umum ya. Tadi seperti yang dikatakan oleh Ketua Panitia dan Ketua Kemenlu Undip Kang Bisril Hasani dan Ketua Panitia tadi Mbak Nurisala Satur Isa, yaitu secara umum freelance itu yaitu cara kerja di mana suatu pekerjaan dilakukan oleh seseorang secara mandiri, tidak terikat kontrak atau perjanjian jangka panjang dengan sebuah perusahaan atau orang-orang yang mempekerjakannya. Jadi dapat dikatakan freelance itu pekerja bebas ya, pekerja lepas yang dilakukan oleh seseorang tanpa terikat kontrak jangka panjang gitu intinya. Nah, untuk membahas isi dari detail-detail freelancer nanti akan disampaikan oleh pembicara yang tak kalah hebat dari Kang Rifki Arifian, seorang freelance graphic design. Mungkin dari operator bisa menampilkan CV beliau untuk kita kenalan singkat nih kepada Mas Rifki sebelum nanti Mas Rifki memperkenalkan lagi ya. Baik, Muhammad Rifki Arifian, seorang mahasiswa yang lahir di Temanggung 11 Maret 1999, yang merupakan graphic designer ya, freelance graphic designer. Maaf, saya akan membaca dari visi saya sendiri ya. Ya kelihatan, sorry. Nah, Muhammad Rifki Arifian dulu pernah belajar di SMA Trend Science Dabu Irang 2 pada tahun 2014 sampai 2017. Pernah juga belajar pada Probistek UIN Maulana Malik Ibrahim dengan jurusan D1 jurusan desain grafis, film dan multimedia. Dan sekarang Mas Rifki kuliah di Universitas Islam Malang dengan jurusan S1 manajemen. Untuk kemampuan Mas Rifki sendiri cukup banyak ya teman-teman sekalian, mulai dari Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Premiere Pro, Adobe Lightroom, dan Vegas dan Corel Draw. Untuk pengalaman kerja sendiri pada tahun 2018 Mas Rifki sebagai desainer di Momo Graphic Yogyakarta selama 6 bulan. Kemudian di tahun 2019 sebagai freelance di Nebula Kreatif Saudi Arabia selama 3 bulan. Barista di Rejo Otomo Malang selama 8 bulan dan freelance desain grafis. Untuk tahun 2021 ada barista dan konten kreator di Aromatic Coffee and Roast Tari Malang. Untuk pengalaman pembicara sendiri pada event MIPI UIN Maulana Malik
Ibrahim Malang, Biografi Universitas Brawijaya, BEM Fakultas Kesehatan UNUSA, Kompa OA, ESL ASO FISIP Universitas Brawijaya. Untuk pengalaman organisasi sendiri, pada tahun 2018, 17 sampai 18, anggota Mahmud UIN Malang bidang desain grafis dan bidang UI UX. Kemudian pada tahun 2019 sampai 2020 ada pengurus UKM Panorama Fotografi Unisma dan anggota Hima Prodi Manajemen Unisma. Untuk kontaknya teman-teman bisa lihat pada layar masing-masing, bisa di-save apabila teman-teman membutuhkan atau mungkin ingin tanya-tanya lebih lanjut tentang Mas Rifki. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sapa pembicara kita pada pagi hari ini. Halo Mas Rifki. Halo. Halo Mas Rifki, apakah? Halo. Ya, sudah masuk suaranya. Baik, karena Mas Rifki sudah bergabung bersama kami, kepada Mas Rifki waktu dan layar saya persilahkan. Silakan Mas Rifki. Ini untuk materinya di share screen panitia atau saya sendiri? Mungkin panitia bisa membantu menjawab. Di share screen sendiri, Mas. Oke. Bentar ya, kita persiapin. Sudah kelihatan belum? Sudah, Mas. Sudah ya, oke. Iya. Ya mungkin sebelumnya mau perkenalan lagi boleh ya? Iya Mas, silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Mungkin perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Arifian. Asalnya juga dari Temanggung, Jawa Tengah. Mungkin juga tetanggaan sama Undip. Untuk sekarang, kesibukan sekarang masih menjadi barista dan konten kreator, juga freelance di salah satu coffee shop kayak gitu. Nanti sama pas saya jelasin materinya sama teman-teman ada pertanyaan atau apa, langsung aja ditanyakan, nggak apa-apa. Jadi di sini kita feel free aja, sharing-sharing bersama kayak gitu ya. Nah, mungkin yang pertama, how to become a freelancer. Jadi mau cerita sedikit mengenai freelancer. Aku mulai nge-freelance itu udah mulai lama sih, awal kuliah di Unisma. Jadi dulu dulu D1 di UIN itu memang untuk mencari basic skill-nya desain grafis gitu ya. Nah, setelah itu di Unisma kan memang salah satunya keterpaksaan. Karena orang tua cuma bisa membiayai pendaftaran aja. Jadi untuk selebihnya aku harus cari sendiri. Nah, mungkin salah satu opsinya aku mencari skill yang bisa dikembangkan tanpa mencari waktu yang luang kayak gitu. Jadi kalau nge-freelance kan kita bisa kerja di mana aja, kapan saja. Kalau butuh ya cari, kalau udah cukup ya kita main-main kayak gitu kan. Nah, yang pertama mengenai freelancer. Pekerjaan yang tidak terikat kontrak jangka panjang namun tetap memiliki ikatan kerja yang kuat terhadap klien. Jadi memang freelance itu kita kontraknya itu jangka pendek ya. Jadi sama teman-teman pernah merasakan disuruh oleh orang, itu salah satu bentuk freelance lah. Disuruh bikin PPT atau disuruh bikin CV atau poster. Nah, itu salah satu bentuk citra dari freelancer kayak gitu. Jadi teman-teman terikat secara singkat kepada temannya teman-teman kayak gitu kan. Tapi walaupun nggak dibayarin nggak apa-apa, buat pengalaman aja kayak gitu. Nah, freelance lebih tepatnya sih kayak gitu ya. Kita nggak terikat kontrak jangka panjang. Kita bisa kerja di mana saja, kapan saja. Kalau kita butuh ya kita kerja, kalau nggak butuh ya kita leleh aja kayak gitu. Yang selanjutnya, kelebihan dan kekurangan menjadi freelance, antara freelancer dan pekerja biasa. Jadi saya sendiri pernah merasakan bagaimana menjadi pekerja biasa dan bagaimana pernah merasakan jadi freelancer kayak gitu. Dulu waktu 2018 pas di UIN, pernah sempat di Yogyakarta selama kurang lebih 3 bulan magang
di salah satu percetakan pembuatan buku album SMA kayak gitu. Nah, di sana saya sebagai pekerja biasa kayak gitu, sebagai pekerja kantoran yang punya waktu jam kerja pagi sampai sore, setelah itu harus pulang kayak gitu. Nah, sekarang menjadi freelance itu ya suatu hal yang berkebalikan kayak gitu. Yang dulunya kita harus ditentukan di mana kapan, dan sekarang kita diberi kebebasan. Namun semuanya pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Menjadi freelancer mungkin kelebihannya tidak terikat jam kerja, yang kemudian bebas lokasi bekerja. Namun kekurangannya itu fasilitas pendukung. Yang pernah saya rasain sih, ya memang sih, kita menjadi freelancer, bagaimanapun kita harus mencari tool-tool yang kita perlukan itu sendiri. Kadang kita harus pinjam atau lain sebagainya. Berbeda kalau kita bekerja di suatu instansi atau kantor kayak gitu kan. Kalau kita fasilitasnya kurang mendukung, kita bisa meminta atau meminta ke bos, oh ternyata kita butuh ini. Nah, kemungkinan besar bakal disetujui semua, dibelikan atau apa kayak gitu. Jadi menjadi freelancer itu kita lebih mandiri. Kita harus banyak survive kayak gitu. Yang kedua mengenai pinjaman uang. Nah, ini salah satu hal yang paling penting ya sama teman-teman udah mulai bapak-bapak atau ibu-ibu gitu kan. Nah, menjadi freelancer itu kita kesulitan mencari pinjaman. Dikarenakan apa ya? Tidak adanya kalau kita pekerja kantoran kan kita punya itu kayak struktur gaji. Nah, jadi setiap bulannya gajinya tetap. Jadi sebagai pihak bank juga bisa memberikan kepastian. Oh, ternyata gajinya itu tetap, berarti bisa ada uang yang disisihkan kayak gitu. Berbeda dengan freelancer. Freelancer kan pendapatnya tidak tetap, naik turun, kadang kalau gede banget, kalau kecil kadang dia nggak ada kayak gitu. Yang selanjutnya sulit bersosialisasi. Ya, yang aku alami dulu sih kayak gitu ya. Pas awal-awal nge-freelance, kita lebih dominan di rumah aja. Di rumah ya jarang sih keluar. Paling keluar kalau kita udah suntuk di rumah, baru ke coffee shop atau kemana kayak gitu. Yang selanjutnya yang terakhir adalah status sosial. Nah, menjadi freelancer juga kurang dipandang oleh banyak pihak. Terutama dulu aku pernah merasakan bagaimana orang tua itu kayak apa sih desain kayak gitu. Jadi apa sih keuntungan menjadi desainer? Maksudnya status sosialnya itu kurang. Kita menjadi desainer kayak di rumah aja, kok tiba-tiba kaya atau apa, kan pasti ada suatu hal yang orang-orang itu loh, kok arah iki nggak lapo-lapo kok bisa kemana-mana kayak gitu loh. Kan aneh. Beda kalau orang kantoran yang pagi udah keluar terus pulang-pulang bawa tas itu kan udah orang kantor ya. Yang selanjutnya pekerja biasa. Kelebihannya yaitu fasilitas pendukung. Jelas ya. Di kantor pasti fasilitasnya udah didukung semua, udah punya tim juga. Yang selanjutnya adalah mudah bersosialisasi. Kerja di kantoran kita memang dipaksa untuk humble ke semua orang, bersosialisasi ke semua orang kayak gitu, menambah relasi. Yang selanjutnya adalah pendapatan tetap. Yang selanjutnya status sosial yang sudah saya jelasin tadi. Terus kekurangan menjadi pekerja biasa yaitu yang pertama terikat jam kerja. Ya kayak tadi ya, kita berangkat pagi sampai sore. Dan yang terakhir adalah lokasi bekerja. Menjadi pekerja kantoran ya lokasinya di situ aja gitu. Tapi beberapa kantor memang membebaskan juga sih, punya waktu untuk kalau kamu bikin keluar ya keluar aja kayak gitu. Yang selanjutnya mengenai cara menjadi freelancer. Di sini ada 6 poin yang saya tekankan menjadi salah satu pengalaman saya juga sih menjadi freelancer, bagaimana step-stepnya saya menjadi freelancer kayak gitu. Yang pertama adalah membangun brand. Yang kedua, membuat portofolio. Yang ketiga, menetapkan tarif. Yang keempat, mempromosikan jasa freelance. Yang kelima, manajemen pekerjaan dan klien. Yang terakhir yaitu mencari komunitas. Nah, yang pertama branding. Mungkin teman-teman nggak asing lagi ya dengan yang namanya branding. Jadi branding itu kadang kalau sekarang sih sangat diperlukan ya. Kita bisa melihat bagaimana suatu usaha yang memakai branding dan tidak. Sama di kampusnya teman-teman ada suatu warung yang mereka punya Instagram atau apa, dan mereka membranding banget usaha mereka. Dan teman-teman coba lihat juga beberapa warung yang mereka itu nggak nge-branding usaha mereka.
pasti ada suatu hal yang menonjol dari keduanya kayak gitu. Sama yang nge-branding ternyata dia lebih dikenal atau lebih mudah kita cari kayak gitu kan, soalnya mereka punya branding, punya website atau punya Instagram, jadi lebih luas jangkauannya. Nah, jadi yang pertama yaitu personal branding. Nah, di sini hal yang paling penting menjadi freelancer itu personal branding. Personal branding ini menjelaskan bagaimana siapa kamu, siapa saya, bagaimana kita menjelaskan kepada audiens bahwa kita itu sebagai siapa kayak gitu. Misal saya di sini sebagai freelance desain grafis. Jadi cara membranding saya itu saya membuat banyak banget produk mengenai desain, terus membuat tutorial mengenai desain grafis kayak gitu. Nah, dari sini salah satu keuntungannya, banyak teman-teman desainer lain atau klien itu melihat postingan saya, setelah itu tertarik untuk kerjasama atau mengenal saya sebagai desainer kayak gitu. Jadi personal branding ini sangat penting sekali untuk menjelaskan teman-teman itu minatnya mau kemana. Kalau istilah freelance saya dulu itu ada istilah niche. Jadi bagaimana kita menentukan niche. Kita itu mau membranding diri kita sebagai siapa, sama menjadi ilustrator atau logo designer atau brand designer atau desainer grafis secara umum. Kalau saya sendiri lebih ke secara umum ya, tapi masih belum spesifik ke satu bidang. Jadi secara umum semua hal mengenai desain terkadang ya saya ambil semua kayak gitu. Entah itu logo, flyer, poster, kadang sampai branding juga. Yang selanjutnya, nah, ini beberapa tahun-tahun 2018, 2019, 2020 itu sangat booming sekali mengenai microblog. Nah, jadi saya sendiri memanfaatkan momen itu, bergabung dengan komunitas, mencari niche di sana, membangun suatu identitas baru yang awalnya saya tidak dikenal sebagai siapa-siapa, bagaimana saya caranya menjadi dikenal orang-orang sebagai desainer grafis. Nah, salah satunya yaitu membuat microblog kayak gini. Jadi sharing-sharing ke audiens mengenai desain grafis kayak gitu. Sama di sini ada belajar desain grafis secara otodidak. Jadi memang awal-awal dulu saya belajar desain grafis secara otodidak. Mulai tahun 2011 sampai 2015 itu waktu langkah awal saya belajar desain grafis. Yang kedua, pentingnya workspace dalam desain grafis. Kita sharing-sharing ke audiens mengenai bagaimana sih pentingnya workspace atau apa sih workspace itu. Nah, mungkin di sini teman-teman sebagai pengetahuan aja, workspace itu adalah space yang kosong, emang sangat dikosongin agar untuk tujuannya matanya itu tidak jenuh. Jadi tidak banyak tulisan atau gambar-gambar yang kita lihat. Jadi lebih rapi, lebih banyak, lebih clean juga desainnya. Nah, di sini banyak banget microblog. Mungkin teman-teman bisa langsung kunjungi Instagram saya mengenai bagaimana menjadi desainer atau mencari klien kayak gitu kan. Nah, salah satu langkah awal sama teman-teman ingin menjadi desainer atau freelance, ya kalian teman-teman branding diri kalian dulu. Mau menjadi apa? Sama teman-teman ingin menjadi seorang desainer logo. Nah, berarti di sana nanti teman-teman langkahnya bisa teman-teman membuat microblog mengenai logo, desain logo, atau teman-teman langsung posting portofolio. Jadi sama teman-teman punya banyak banget desain logo yang teman-teman pernah buat atau garap, itu langsung share aja di Instagram dengan dengan format pakai hashtag yang sesuai, terus pakai caption yang sesuai, tandai beberapa orang yang profesional di bidangnya, sama teman-teman buat logo, tandai beberapa orang yang udah terkenal di bidang itu, misal kayak Rio Purba atau lain sebagainya gitu kan. Kebanyakan orang kalau freelance mungkin panutannya ke sana, Rio Purba atau desainer lain kayak gitu. Nah, mungkin kayak gitu sama teman-teman ingin menjadi ilustrator ya. Teman-teman banyak-banyak menggambar, terus posting di Instagram, terus menggambar lagi posting di Instagram, kenalkan bahwa teman-teman itu sebagai ilustrator di sana kayak gitu. Nah, selanjutnya, ini salah satu portofolio teman saya, Iqbal Umam.
salah satu teman di SMA dulu juga, tapi berbeda sekolah, tapi satu yayasan. Nah, seorang Iqbal Umam ini dia mendefinisikan dirinya sebagai ilustrator. Nah, mungkin teman-teman bisa langsung kunjungi Instagram beliau atau behind atau dribble-nya beliau, Iqbal Umam. Nah, di sini salah satu apa ya, keunikan di sini kan beliau membranding dirinya sebagai ilustrator dengan ciri khas gaya ilustrasinya begitu. Nah, ini memang formatnya untuk UI UX, untuk aplikasi juga. Jadi Iqbal Umam juga bekerja di salah satu tim yang fokus di bidang UI UX. Nah, kebetulan si Iqbal Umam ini sebagai ilustratornya di sana. Nah, kebanyakan hal di sini sama Mama. Nah, beliau menampilkan kayak apa ya, gambar-gambar yang minimalis kayak gitu. Oh, ternyata gambar-gambar kayak gini itu cocok untuk dibuat aplikasi atau apa. Nah, misal sebelahnya ada ilustrator mengenai astronot, yang sebelahnya ini mengenai kayak apa ya, poster kurir atau apa ini ya. Nah, ini sangat cocok banget untuk suatu brand. Semisal kalau teman-teman tahu Shopee, Tokopedia, pastilah udah nggak asing. Mereka punya suatu icon, sama Mama Tokopedia punya icon burung hantu kayak gitu kan. Nah, di sini sama Mama ikonnya si kurir ini. Nah, mungkin Iqbal Umam juga ingin mendeskripsikan kalau suatu usaha atau perusahaan itu harus punya identitas kayak gitu. Nah, semisal di sini banyak banget karya beliau. Yang terakhir ada UI UX bagian sini. Nah, sebenarnya tujuan utama Iqbal Umam ini menjelaskan bahwa ilustrator itu sangat berkaitan dengan UI UX kayak gitu. Semakin dipakainya ilustrator di UI UX itu bakalan semakin bagus. Nah, semisal di bagian pojok sini, pojok kanan bawah ini, beliau membuat portofolio UI UX. Jadi langsung menampilkan bagaimana nantinya suatu UI UX jika digabungkan dengan ilustrator kayak gitu. Nah, bakalan menarik banget. Yang selanjutnya mengenai desainer umum vs desainer spesialis. Nah, di sini jumlah desainer grafis umum lebih banyak. Nah, di sini sangat penting ya teman-teman mengkhususkan teman-teman mau kemana. Apa saya sendiri sebagai desainer umum. Jadi semua desain saya terima, entah itu desain logo, harus membuat konten kreator, harus membuat konten untuk coffee shop atau membuat poster atau membuat banner, itu saya mampu semua kayak gitu. Tapi kekurangannya yaitu banyak orang yang seperti saya. Jadi daya saingnya harus kuat. Berbeda dengan orang-orang yang spesialis. Orang-orang yang spesialis kadang mereka jumlahnya itu sedikit, sama spesialis logo. Itu tidak semua orang-orang itu lebih suka orang ingin bikin logo itu lebih suka orang yang mencari specialty kayak gitu. Oh, aku bikin logo. Oh, ternyata si anak ini lebih fokusnya di bagian logo. Nah, jadi kadang klien itu lebih suka orang-orang yang spesialis kayak gitu. Berbeda lagi dengan orang-orang yang mencari branding. Nah, kalau branding kan kita harus memikirkan banyak hal. Ya logo, ya poster, banner, terus pamflet, flyer, atau brosur. Nah, terkadang kalau udah situasi seperti ini, itu klien lebih memilih mencari desainer grafis yang umum. Soalnya mereka butuh semuanya. Di sini memang apa ya, untuk perbedaan keterampilan dan skill ya. Kalau desainer umum itu dia lebih bisa menggarap banyak hal, tapi untuk satu bidang dia kurang mempunyai kemampuan lebih kayak gitu. Sama saya untuk desain logo juga memang enggak sepro orang-orang yang tiap hari desain logo kayak gitu. Jadi untuk skill dan kemampuannya itu masing-masing. Yang selanjutnya desainer umum membutuhkan keterampilan, keahlian serta kepekaan multidimensi. Seperti saya sendiri sebagai desainer umum ya. Yang pertama mengenai keterampilan itu memang harus banyak banget jam kerja untuk jam terbang untuk belajar kayak gitu. Jadi untuk belajar Photoshop, CorelDRAW, Illustrator, hampir semua aplikasi harus dikuasai. Soalnya terkadang klien meminta untuk mendesain, ternyata klien butuh desain, kita harus mengerjakan di Photoshop kayak gitu kan. Ternyata kita cuma bisa di Illustrator aja. Nah itu klien bakalan mikir lagi, waduh,
pasti nanti desainnya kurang maksimal atau apa kayak gitu. Jadi untuk keterampilan dan keahlian mungkin banyak apa ya, kita harus menghabiskan banyak waktu juga untuk belajar kayak gitu. Serta kepekaan multidimensi. Nah, di sini kepekaan multidimensi itu yang saya alami sendiri. Bagaimana dulu itu di tahun 2018 sampai sekarang itu desain grafis terutama mengalami perbedaan yuk. Yang dulunya masih booming microblog, sekarang udah mulai turun. Jarang banget orang-orang yang pakai microblog kayak gitu kan. Nah, dulu itu waktu 2018 mungkin masih boomingnya microblog, jadi banyak banget orang-orang bikin microblog, terutama saya. Namun sekarang udah minim kayak gitu. Orang-orang lebih suka menonjolkan karya-karyanya langsung daripada membuat microblog kayak gitu. Yang terakhir yaitu banyak desainer yang memulai karirnya sebagai desainer umum. Nah, teman saya sendiri kayak Iqbal Muam, sebelum dia terjun langsung ke fokus ilustrator, sebelumnya Iqbal Muam juga sebagai desainer umum. Dia juga mengerjakan banyak proyek kayak poster, membuat CV, membuat flyer, brosur, atau yang lain sebagainya. Kayak gitu. Yang selanjutnya mengenai personal branding, yang sudah saya jelasin tadi ya. Personal branding yang bagus, komunikasi yang jujur dan konsisten, serta profesional akan membuat klien lebih percaya. Jadi sebagai freelancer itu kita lebih menekankan kepada kepercayaan si klien kayak gitu. Kita harus meyakinkan bahwa kita itu mempunyai skill yang klien butuhkan. Jadi sama klien butuh untuk membuat suatu brand atau harus membranding suatu usahanya, dan kita harus meyakinkan kalau kita itu punya segalanya untuk klien. Kita punya skill, kita punya ide, kita punya gagasan. Nah, nanti si klien bakalan memberikan feedback berupa fee atau apa yang sesuai dari yang kita omongkan kayak gitu. Nah, yang pertama kita harus jujur. Kita harus jujur kalau kita punya skill-nya apa aja. Jangan memaksakan diri. Soalnya saya juga pernah apa ya, memaksakan diri suatu waktu itu pas awal-awal nge-freelance yang awalnya. Jadi saya sendiri di bagian desain logo memang masih baru ya. Masih nggak spesial banget di bidang logo. Tapi pada saat itu saya menerima suatu proyekan logo kayak gitu, di mana klien ini menginginkan suatu logo yang kompleks kayak gitu kan. Nah, saya meyakinkan kepada klien bahwa saya itu bisa. Padahal secara apa ya, keilmuan atau pengetahuan yang saya miliki mengenai logo itu masih kurang. Nah, pada akhirnya klien itu komen mengenai logo yang saya buat, kok hasilnya nggak sesuai ekspektasi beliau kayak gitu. Nah, di sini nanti dampaknya bisa sampai kita pengurangan fee atau apa. Dari yang awalnya 100% fee-nya bisa dikurangi 30% atau sampai 50%. Jadi kita cuma dapat 50% aja. Dikarenakan desainnya kurang maksimal kayak gitu. Jadi kejujuran itu penting banget sih kalau nge-freelance, kalau menurut saya. Yang kedua yaitu membuat portofolio. Nah, di sini jadi portofolio itu suatu bentuk desain atau karya yang teman-teman pernah buat. Nah, itu sebagai apa ya? Portofolio itu hasil karya teman-teman sebelumnya. Jadi untuk sebelum kita menampilkan ke klien atau pihak kedua, terkadang klien meminta, mana sih karyamu yang dulu? Terus seperti apa sih karya-karyamu yang pernah kamu buat kayak gitu. Nah, di sini portofolio itu sangat penting banget untuk mengenalkan kepada klien bahwa saya ini atau teman-teman itu punya kualitas yang tinggi, punya skill untuk itu, dan sama klien minat untuk mengerjakan proyek atau memberi proyek, kita bisa kayak gitu. Nah, ini semisal saya membuat portofolio mengenai postingan di Instagram. Jadi dulu itu lebih seringnya membuat apa ya namanya, mockup atau membuat freebies lah mengenai postingan dan story di Instagram. Jadi lebih ke branding di Instagram kayak gitu. Nah, ini saya membuat portofolio mengenai musik. Nah, di sini memadukan beberapa warna, terus beberapa elemen-elemen gambar dan tulisan kayak gitu. Yang selanjutnya kayak makanan. Di sini ada burger. Jadi saya membuat portofolio bagaimana saya membuat suatu gambaran atau poster mengenai antara burger dan promosinya kayak gitu.
Nah, di sini sama Mama nantinya saya mendapatkan klien di bidang kuliner atau food. Saya bisa menunjukkan bahwa saya pernah mengerjakan suatu desain yang sebanding dengan itu, yang masih satu niche atau satu frekuensi dengan itu. Misal di sini ada burger, ya nanti sama teman-teman punya klien yang kebutuhannya di bidang makanan, mungkin bisa tunjukin, oh ini loh saya pernah membuat poster atau banner di bidang makanan kayak gitu. Hasilnya seperti ini. Nah, semisal di sini mengenai kue atau cake. Nah, di sini banyak banget elemen gambar dan warna yang saya padukan. Jadi untuk yang pertama, ya mungkin teman-teman bisa tahu bedanya ya, bagaimana penggunaan warna, penggunaan komposisi dari desain di bidang makanan yang junk food dengan makanan yang manis. Dari segi warna juga berbeda. Yang makanan manis lebih manis lah, lebih soft warnanya. Terus yang warna makanan kayak burger dan lain sebagainya itu pakai warna-warna yang secara umum dipakai. Sama teman-teman lihat kayak warung yang jualan ayam atau jualan lalapan, pasti identik dengan warna-warna orange, merah atau putih atau hitam. Ya cuma itu saja. Jadi yang dipakai makanan-makanan junk food terutama pasti warna-warna yang kayak gitu. Orange, putih, hitam. Kita udah paham lah mengenai warna-warna kayak gitu. Soalnya hampir setiap hari kita lewat pasti mereka pakai warna-warna yang kayak gitu juga. Nah, selanjutnya ya sama mengenai ini gambarnya bersama. Yang tadi burger, ini juga burger. Nah, di sini mengenai portofolio. Yang pertama yaitu pilih karya secara selektif. Jadi mungkin kan teman-teman udah lama nih bikin sebagai desainer, pasti punya banyak karya. Di sini jangan semua karya yang teman-teman tampilkan itu, jangan semua karya teman-teman tampilkan, tapi pilih beberapa karya yang teman-teman itu percaya diri kayak gitu. Jadi saya awal-awal desain pasti hasilnya nggak bagus-bagus banget. Nah itu jangan ditampilkan sebagai portofolio, itu ditampilkan sebagai teman-teman bagaimana dulunya belajar aja kayak gitu. Nah untuk portofolio pilih beberapa karya itu yang teman-teman sendiri itu bangga mempunyai karya itu. Yang kedua, jelaskan proyek secara singkat. Nah, sama teman-teman punya suatu portofolio logo. Nah, di situ jelaskan teman-teman logo itu maksudnya apa sih? Terus kenapa pakai warna itu, kenapa pakai elemen itu, kenapa pakai kombinasi yang seperti itu. Nah, itu teman-teman jelaskan. Nah, itu sangat penting. Menurut saya sangat penting banget caption. Soalnya beberapa desainer logo terutama itu lebih mengandalkan caption ya. Jadi, antara caption dan gambar itu sinkron. Jadi captionnya bagus, gambarnya juga bagus, pasti akan menarik klien kayak gitu. Yang kedua, first impression yang kuat. Nah, di sini karya-karya yang bagus pasti mempunyai first impression yang kuat kayak gitu. Berbeda dengan karya-karya yang biasa. Kalau karya-karya yang biasa mungkin kita cuma lihatnya sekilas. Oh ya udah. Oh ya udah. Namun karya-karya yang bagus itu kita lebih detail kayak gitu. Sama kayak karya yang Mas Iqbal Umam tadi, sama teman-teman buka Instagramnya pasti langsung teman-teman klik, teman-teman pantengin lama itu. Dari warnanya, dari karakter desainnya, terus kenapa Mas Iqbal pakai ciri khas kayak gitu, berarti teman-teman bakalan lihat banyak hal di sana kan. Berbeda dengan desain yang kita cuma buat-buat aja. Yang terakhir yaitu tampilan yang jelas dan unik. Nah, di sini misal saya contohkan lagi Mas Iqbal Umam tadi. Dia punya specialty di bagian ilustrator. Dan desainnya ya yang seperti itu. Si Mas Iqbal Umam itu mendeskripsikan bahwa dirinya sebagai ilustrator yang mempunyai karakteristik. Karakteristiknya yaitu yang pertama biru, terus yang tadi ya kita kembalikan. Nah, di sini dia punya karakter yang ya pakainya warna-warna yang biru, ungu, putih, warna-warna seger lah. Terus kayak kombinasi elemen desainnya juga seperti itu. Sama teman-teman lihat ini pasti bakalan langsung bisa notice lah. Oh ini si Mas Iqbal Umam. Oh ini si siapa kayak gitu. Jadi keunikan itu penting agar kita mempunyai branding yang kuat kayak gitu. Nah, yang selanjutnya mengenai
menetapkan tarif. Nah, mungkin itu salah satu yang paling penting juga ya bagi teman-teman. Awal-awal aku nge-freelance juga masih bingung masalah menetapkan tarif. Antara kasihan sama ke teman-teman, itu kadang merasa kasihan juga kalau sama kita kasih rate yang tinggi kayak gitu kan. Kalau sama kepada ke klien yang kita nggak kenal, kadang juga merasa kasihan juga. Kita merasa nggak mampu kalau kita merasakan skill kita masih kurang atau apa, terus kita memberikan fee yang biasa-biasa aja. Nah, di sini menetapkan tarif ya. Dulu itu aku sempat beberapa kali ngitung-ngitung masalah tarif. Jadi yang pertama bisa dengan perhitungan HPP, harga pokok penjualan, atau observasi. Nah, mungkin kalau teman-teman lebih mudahnya sih observasi ya. Sama teman-teman punya kenalan desainer atau freelance. Nah, tanyain aja, kamu itu nge-rate-nya itu seberapa? Sama desain poster itu seberapa? Nge-rate-nya itu 1 per jam atau satu kali project kayak gitu. Beberapa desainer itu beda-beda kadang. Kadang ada yang memberikan fee itu 1 jamnya berapa. Sama pekerjaan ini, sama klien memberikan suatu project poster, oh ternyata desainer membutuhkan waktu selama kurang lebih 3-4 jam. Nah, nanti per jamnya dihitung berapa, kayak gitu. Itu yang beberapa desainer kayak gitu. Ada ya langsung kayak saya sendiri itu langsung 1 project. Jadi sama ada teman-teman atau ada klien memberikan project poster atau banner atau logo atau yang lain sebagainya, itu udah ada tarifnya sendiri, udah ada price list-nya sendiri. Sama desainer poster minimal 80.000 satu desainnya dengan service atau fasilitas kayak gini. Nah, yang selanjutnya mungkin di desain poster ada beberapa sub harga. Yang pertama harga standar, yang kedua harga populer, yang ketiga harga profesional. Nah, di sana kita main marketing aja. Sama teman-teman udah tahu service yang kita mau kasih, sama di paket standar. Kita kasih harga 80.000 dengan service 1 kali revisi, terus file yang diberikan cuma file JPG atau PNG atau PDF, terus waktu pengerjaan 1 hari kayak gitu. Terus yang di paket kedua, paket populer, teman-teman bisa pakai harga 120 atau yang lebih tinggi dengan paket yang lebih tinggi juga. Dan di sana nanti teman-teman mau menawarkan filenya itu berupa PNG, JPG, dan PDF atau apa yang mau teman-teman berikan ke klien kayak gitu. Yang ketiga, paket profesional itu lebih tinggi lagi. Nah, di sini mungkin teman-teman bisa kasih bonus-bonus. Nah, biasanya banyak banget klien itu lebih memilih paket-paket yang tinggi tapi banyak bonusnya kayak gitu. Nah, tapi bonusnya yang ini teman-teman jangan sampai kesusahan. Sama teman-teman bikin desain kurikulum vitae dengan harga profesional 120.000. Nah, nanti bonusnya itu kartu nama yang sebanding dengan hal itu. Jangan sampai teman-teman bikin CV harga profesional nanti bonusnya poster atau apa. Nah, itu beda lagi kan. Yang selanjutnya mengenai promosi. Nah, ini satu hal yang paling penting banget sih, bagaimana kita mengenalkan diri ke halayak umum, ke audiens, bahwa kita itu sebagai freelancer atau desainer grafis kayak gitu. Dulu saya sendiri itu mempromosikan diri saya yang pertama jelas dari mulut ke mulut, bagaimana teman-teman saya atau suatu usaha atau perusahaan itu percaya mengenal saya sebagai desainer yang pertama. Yang penting itu aja. Yang penting teman-teman dikenal sebagai siapa itu udah cukup kalau menurut saya. Nggak usah sampai nanti bakalan ada proyek atau apa, nggak usah, itu urusan nanti. Yang penting pihak kedua itu tahu bahwa teman-teman itu sebagai desainer atau freelance kayak gitu. Nah, promosi ini teman-teman bisa pakai, kalau aku dulu itu pakai beberapa media. Yang paling tak tekenin sih dulu itu Instagram. Jadi dulu masih booming kayak kelas Instagram, bagaimana meningkatkan engagement atau value Instagram kayak gitu kan, bagaimana penggunaan hashtag, terus kapan waktu posting lah. Dulu aku belajar mengenai bagaimana mempromosikan diri sebagai desainer dari suatu microblog dengan berbagai waktu, cara, terus penataan caption yang udah ditentukan kayak gitu loh. Nah, mungkin teman-teman udah tahu juga,
oh kapan sih kita harus posting suatu postingan atau feed di Instagram, kapan waktu yang paling tepat, kapan waktu di mana audiens itu paling banyak menghabiskan waktu di sana. Sama teman-teman posting di jam 9 malam. Nah kan kebanyakan pasti teman-teman itu membayangkan, oh ini kebanyakan orang udah mau tidur. Pasti buka HP, pasti lihat-lihat, scroll-scroll kayak gitu kan. Nah, momen itu bisa teman-teman jadikan salah satu alat promosi. Teman-teman posting mengenai karya atau portofolio teman-teman di jam-jam itu, di jam-jam yang crowded lah di Instagram sama Mama. Nah, nanti bakalan banyak yang notice kayak gitu. Oh, ada postingan baru dari siapa? Oh, ternyata posting logo desain atau apa. Nah, di sana bentuk promosi juga lah. Yang selanjutnya yaitu networking. Nah, ini salah satu hal yang penting banget, networking. Bagaimana kita dikenal sebagai desainer juga salah satunya ditunjang oleh networking. Orang yang desainer yang mempunyai networking yang kuat dan yang tidak itu bakalan jelas banget mengenai banyaknya proyek yang datang. Terus terkadang gini, yang saya alami itu banyak desainer itu memberikan proyeknya ke desainer lain. Dikarenakan desainer itu udah nggak mampu, nah selanjutnya dialihkan ke desainer lain kayak gitu. Nah di sini semakin banyak networking itu semakin banyak peluang untuk kita mendapatkan suatu proyek kayak gitu. Berbeda dengan orang-orang yang nggak punya networking atau bekerja sendiri atau menjadi desainer sendiri kayak gitu di rumah aja. Nah dia bakalan kesusahan untuk mendapatkan klien terutama, soalnya dia harus bekerja lebih keras untuk mendapatkan klien, harus bekerja lebih keras promosi dan lain sebagainya. Kalau terkadang networking itu kita punya suatu bentuk kayak kolaborasi sama desain logo. Kita berdua meremake logo yang udah ada sama Adidas. Nah di sini kita berkolaborasi, kita saling membuat desain yang berbeda, tapi temanya sama Adidas kayak gitu kan. Nah kita sama-sama menampilkan karya kita itu di satu Instagram. Sama saya menampilkan karyanya teman saya di Instagram saya. Nah, nanti sebaliknya kayak gitu. Nah, itu salah satu bentuk networking. Yang kedua yaitu aktif blogging dan sosial media. Nah, mungkin ini salah satu hal yang penting banget. Ini yang udah saya rasain sekarang. Akhir-akhir ini mungkin saya lebih seringnya udah jarang banget sih, udah terakhir upload mengenai microblog udah lama banget, kayaknya udah awal tahun 2021. Sekarang udah jarang banget, soalnya udah punya klien-klien tetap lah. Jadi udah nggak perlu promosi lagi, udah nggak perlu banyak menampilkan portofolio karena saya sendiri udah merasa cukup terhadap klien-klien saya. Terus memang keadaan juga udah harus kuliah, ngurusi skripsi dan lain sebagainya, kerja juga. Nah, itu mengurangi waktu untuk saya harus membuat microblog atau apa kayak gitu. Jadi sekarang lebih seringnya sih mendapat klien yang udah pernah saya dapatkan dulu. Jadi sekarang lebih ke klien-klien tetap yang udah 1 tahunan, yang udah hampir 2 tahunan kayak gitu. Nah, di sini pentingnya sosial media itu yang pertama yaitu sebagai bentuk promosi, sebagai bentuk pengenalan diri siapa teman-teman itu desainer sebagai desainer apa, sama logo desainer atau desain poster, desain branding atau apa. Nah, yang terakhir itu join website. Nah, ini salah satu bentuk yang paling penting juga untuk mendapatkan klien terutama. Saya itu pernah merasakan mendapatkan dolar, pernah main Fiverr kayak gitu kan. Mungkin teman-teman kalau yang belum tahu, Fiverr itu suatu platform di mana desain itu kita menjual jasa. Jadi yang dijual itu bukan cuma desain aja, banyak banget. Ada copywriting, ada videographer, ada desainer, banyak hal lah yang terutama sih mengenai teknologi. Desain itu pun juga banyak banget, ada desain PowerPoint, desain poster, flyer, logo. Nah, itu sendiri-sendiri nanti kalau di Fiverr. Nah, Fiverr itu salah satu website internasional. Jadi banyak banget kita harus mengasah skill juga, harus percaya diri kalau kita bisa bersaing dengan orang-orang luar kayak gitu. Pernah suatu saat itu
postingan saya atau jualan saya itu menduduki halaman pertama. Nah, mungkin kalau teman-teman pernah terjun di bidang itu, bagaimana kita merasakan bangga ketika jualan kita itu berada di halaman pertama dan itu di atas sendiri. Sama teman-teman punya jualan Shopee, sama jualan apa ya, sepatu lah. Nah, ketika kita ketik sepatu, kalau pas jualan teman-teman muncul di bagian awal sendiri kan pasti teman-teman senang nih. Yang pertama senang karena banyak yang beli atau banyak yang lihat kayak gitu. Nah, saya pernah merasakan momen itu. Momen di mana jualan saya mengenai desain itu tampil di bagian awal sendiri dan di atas sendiri. Namun itu apa ya, nggak lama sih. Paling 1 mingguan atau 2 mingguan, setelah itu udah diganti dengan orang lain kayak gitu. Nah, join website itu penting banget. Kalau teman-teman mau join website yang lokal atau Indonesia, itu ada yang namanya Fastwork atau apa ya, Freelancer. Nah, itu salah satu website jasa yang ada di Indonesia, yang di sana juga apa ya, kita ya kliennya orang-orang Indonesia. Kita nggak usah bingung-bingung pakai bahasa Inggris atau harus berbicara pakai bahasa Inggris. Soalnya klien kita juga orang-orang Indonesia kayak gitu. Untuk fee-nya sendiri atau rate harganya sendiri hampir sama ya, orang luar sama orang Indonesia. Kalau dulu itu aku menarifkan harga sekitar 5 sampai 10 dolar kalau pakai di Fiverr. Di Indonesia juga sama. Rate harga 80 sampai 150 sampai 200-an. Nah, kurang lebih sama lah mengenai rate harga. Sama kita kalkulasikan 1 dolarnya 14.000. Kalau aku merage di Fiverr 10 dolar, berarti kan 140. Itu belum kepotong nanti pajak. Nah, di Fastwork di Indonesia juga sama, 150. Nanti juga kepotong pajak kayak gitu. Hasilnya juga sama. Yang selanjutnya itu manajemen pekerjaan dan klien. Nah, di sini hal yang paling penting banget ya. Sama di awal-awal teman-teman freelance pasti diberikan suatu brief. Sama klien memberikan brief desain logo lah sama. Nah, di sana nanti teman-teman ditentuin kapan teman-teman mengerjakan, kapan selesai kayak gitu. Jadi sama teman-teman bikin logo nih. Teman-teman ngasih waktunya 3 hari. Nah, sama hari pertama teman-teman buat untuk brainstorming atau mencari ide atau mencari apa ya, referensi karya yang lain. Nah, di sana nanti teman-teman harus nunjukin ke klien untuk 1 hari ini aku udah dapetin ini aja. Untuk referensinya ini. Terus untuk hasil apa ya, hasil karya pertama atau hasil brainstorming pertama itu nanti seperti ini. Nah, teman-teman punya waktu 1 hari untuk itu semua. Terus yang kedua, proses eksekusi. Nah, di sini teman-teman udah mulai apa ya, create suatu logo itu. Nah, nanti hasilnya juga dikasih ke klien puas atau tidaknya, nanti pasti klien itu memberikan feedback. Oh, ini kurang apa, warnanya apa, kayak gitu kan. Nah, hari ketiga nanti untuk revisi dan penyerahan file-filenya. Nah, mungkin teman-teman bisa memanajemen pekerjaannya seperti itu. Atau teman-teman apa ya, 1 hari langsung jadi. Sama manajemen pekerjaannya 1 hari, jadi proyek desainnya datang, kita langsung kerjakan. Nanti langsung memberikan hasil akhir kayak gitu. Nah, kebanyakan orang sih kayak gitu sih mungkin ya. Yang kedua, klien. Manajemen pekerjaan dan klien. Nah, kita apa ya? Yang pertama sih yang udah saya jelasin tadi, yaitu kita harus jujur. Kita harus jujur, harus cekatan. Sebagai freelance juga kita harus cekatan, tepat waktu. Kita lebih 1 jam, 2 jam itu udah apa ya, nilai yang negatif lah bagi klien. Sama kita memberikan kepastian, kita bisa previewkan desain jam 9. Ternyata kita baru bisa jam 12. Nah, itu berarti manajemen waktu kita nggak maksimal. Nah, di situ sebagai bentuk penilaian klien juga. Oh, ternyata orang ini itu kurang tepat waktu atau kurang cekatan. Nah, kayak gitu. Nah, di sini sama mengenai apa ya, kayak jalannya suatu project ya, yang pernah saya kerjakan sendiri atau pengalaman saya sendiri. Yang pertama pasti teman-teman nantinya diberikan brief. Nah, di sini brief itu berisi beberapa kayak brand guideline lah. Teman-teman harus ngapain, terus sama
kliennya memberikan spesifikasi warna desainnya, ya nanti biasanya ditampilkan juga di brief, terus waktunya sampai kapan, terus fee-nya berapa. Nah, itu udah dijelasin di brief semuanya. Nah, di brief ini teman-teman harus cermat teman-teman sekiranya mampu atau tidak. Sama ternyata di brief itu ada satu hal yang teman-teman nggak mampu, bilang aja nggak mampu. Oh, bagian ini saya nggak bisa, Pak, atau bagian ini saya nggak bisa, Mas, gitu. Nah, berarti nanti klien bakalan apa ya? Oh, nanti kerjakan yang ini aja, Mas. Nanti fee-nya saya kurangin bagian itu aja. Nah, di sini kita harus jeli masalah brief. Jangan sampai kita tinggal menerima aja. Sama klien memberikan brief desain logo, langsung kita terima tanpa membaca. Ternyata pas kita lihat klien memberikan invoice, kita lihat briefnya, ternyata beberapa hal yang kita nggak bisa. Nah, itu jangan sampai terjadi lah. Yang kedua, mengenai deadline. Nah, di sini ketepatan waktu itu sangat sebagai freelancer itu sangat diperhitungkan sekali. Bagaimana kebanyakan klien itu lebih suka kita itu lebih awal memberikan hasil karyanya. Sama kita memberikan deadline jam 9. Oh, ternyata kita jam 7 atau jam 8 udah mempreviewkan desain itu. Nah, itu klien itu lebih suka kayak gitu. Berbeda lagi kalau kita telat. Nah, pasti bakalan menjadi suatu nilai negatif lah. Terkadang yang pernah saya rasain juga, itu klien itu kayak sama kita memberikan waktu jam 9, kita jam 8 udah kelar, berarti klien udah mikir kayak gini. Oh, si Mas ini udah punya waktu injury time lah sama ternyata sampai jam 8 nggak bisa, masih punya waktu lagi 1 jam kayak gitu. Jadi manajemen waktunya udah bagus. Yang kedua, ide dan gagasan ya. Nah, di sini hal yang paling penting juga mengenai ide, kita harus mensamakan perspektif antara kita dengan klien. Jangan sampai kita salah perspektif lah, dari segi desain, dari segi warna yang klien minta, atau dari segi komposisi desain atau yang lain sebagainya. Yang kedua, kita harus diskusi, kita harus berbincang baik dengan klien. Jangan sampai klien itu mendapatkan sisi negatif dari kita kayak gitu. Pernah sih aku pengalaman juga itu hampir kayak diajukan pidana gara-gara saya sendiri itu mengerjakan itu lama. Jadi pernah suatu saat harus mengerjakan kurikulum vitae seorang lawyer. Nah, seorang lawyer di sana beliau itu kurang memberikan brief yang jelas. Terus saya mengerjakan ala kadarnya sesuai brief itu, yang terus klien itu memberikan ada yang nggak sesuai. Nah, saya itu merevisi hampir 5-7 kali. Yang kesepakatan awal sampai cuma 3 kali, itu sampai 5-7 kali. Nah, pas ke-7 itu masih salah juga. Saya harus merevisi yang ke-8. Nah, di sana yang saya alami itu klien emosi. Nah, saking emosinya itu saya hampir kayak diancam pidana atau apa ya itu. Wah, kok segitunya, ya kan? Kita cuma sebagai desainer dibayar juga nggak mahal-mahal banget kok sampai segitunya. Nah, kadang kalau pas klien marah juga sama kliennya lawyer kayak gitu, dia memanfaatkan dirinya itu. Aku ini lawyer, Mas. Kamu jangan macam-macam ke saya kayak gitu. Saya udah bayar sesuai yang Masnya minta, tapi hasilnya nggak sesuai. Nah, itu kalau bisa teman-teman minimalisir lah hal-hal seperti itu. Jadi diskusi awalnya harus lebih interaktif, lebih banyak ngobrolnya, lebih mengurangi hal-hal yang negatif lah. Bagaimana klien itu merasa nyaman ngobrol dengan kita, terus proyeknya itu merasa aman kayak gitu. Yang kedua, revisi. Yang terakhir yaitu hasil. Nah, yang terakhir ini mungkin teman-teman juga tahu, setelah kita mengerjakan desain kita harus revisi, berapa kali revisi, dan yang terakhir adalah penyerahan hasil sesuai brief yang awal kayak gitu. Sama ternyata hasilnya cuma bentuk JPG atau PNG atau PDF saja, atau semuanya kayak gitu, sesuai kesepakatan awal. Yang terakhir yaitu komunitas. Nah, komunitas sendiri itu kalau di Malang banyak ya mengenai desain, ada UI UX,
spesifikasinya juga banyak. Kalau di Undip mungkin juga banyak komunitas freelancer, desainer di Undip juga banyak pastinya. Nah, di sini kita manfaatkan semuanya kayak gitu. Komunitas itu sangat penting untuk menunjang apa ya? Untuk salah satunya juga mendapatkan proyek juga sih. Terkadang banyak teman-teman yang kebanyakan proyek, pasti kita bakalan kecipratan kayak gitu. Kalau kita udah gabung komunitas. Yang kedua, kita bisa mengasah skill, bisa mencari hal-hal baru. Sama seperti teknologi, desain juga berkembang. Ya, berkembangnya teknologi pasti desainer juga akan berkembang kayak gitu. Jadi kayak kayak apa ya, kayak skill, kayak desain dari tahun ke tahun. Makanya terkadang pas awal tahun pasti ada tren desain. Kita bisa melihat bagaimana si tren desain yang akan datang kayak gitu. Oh, ternyata tren desain di 2022 orang-orang lebih suka desain yang 3 dimensi. Jadi desain yang 2 dimensi udah nggak dilihat lagi kayak gitu. Jadi teman-teman klien lebih memprioritaskan desain yang 3 dimensi. Nah, kita harus apa ya, bisa membaca peluang di masa depan sih kayak gitu. Nah, mungkin cukup sekian dari saya materi untuk hari ini. Sama teman-teman ada pertanyaan atau apa bisa disampaikan. Mungkin saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mas Rifki atas penyampaian yang sangat luar biasa. Dari tadi Mas Rifki ketika menyampaikan sebenarnya sudah ada ya yang satu orang nih Mas apa nih Muhammad Fahri Fahril. Ulum yang yang tanya nih cari foto-foto orang luar di mana ya, terus ada web khusus kah atau gimana, atau bisa share web lokal. Mungkin Mas Rifki bisa menjawab tuh dari Mas Fahri Ulum. Terima kasih. Untuk cari-cari foto sendiri, yang pertama banyak banget ya website yang menyediakan stok foto. Seabama ada Pixabay atau Pixel atau apa ya? Banyak Unsplash ya. banget. Ya, Unsplash, banyak banget di situ. Mungkin Masnya juga tahu. Nah, di sana juga mereka menyediakan foto secara gratis dan kita bisa buat untuk komersial. Jadi kita nggak usah lagi memberikan watermark atau copyright di foto itu, karena foto itu kita bisa pakai kapan saja dan secara bebas kayak gitu, secara komersial juga. Berbeda kalau kita pakai foto-foto yang ada di Freepik atau yang suatu website yang memang harus berbayar atau kita harus memberikan apa ya, copyright. Nah, kita ambilnya di Freepik, nah kita harus memberikan copyright di sana. Yang kita ambil fotonya itu dari Freepik kayak gitu. Nah, hal-hal seperti itu kita harus jeli lah. Pengalaman saya sendiri itu mengenai apa itu ya, font. Jadi salah satu teman saya sih, bukan saya. Dia itu bekerja di suatu instansi agensi desain grafis. Dia memakai font yang berbayar, tapi dia makainya nggak bayar gitu. Dia tinggal download, tinggal pakai. Nah, ternyata 1 bulan kemudian ada orang yang notice. Ada orang yang notice, dan dia itu nuntut kalau font itu font karyanya. Dan si orang itu si teman saya ini masih belum beli kayak gitu. Belum beli font itu. Nah, di sana sebagai owner font itu, dia menuntut keadilan lah, atau menuntut secara hukum kalau orang ini memakai font saya itu secara ilegal kayak gitu kan. Nah, pada akhirnya teman saya itu kena denda sekitar 12 juta kalau nggak salah. 12 jutaan gara-gara apa ya, pemakaian font yang nggak apa ya, nggak secara legal ya gitu kan. Nah, teman saya itu dikenakan denda setara berapa dolar, euro. Kalau nggak salah itu euro, kalau dikonversikan ke rupiah itu sekitar 12 jutaan. Nah, itu sebagai di sana agensinya juga dia nggak tahu menahu kayak gitu. Jadi di sana kan desainer diberikan kebebasan untuk berekspresi, dan desainer juga harus tahu kapan harus memakai font ini komersial atau tidak, bebas untuk dipakai atau tidak. Nah, kita harus jeli di sana. Nah, jadi pengetahuan mengenai hal itu kita harus jeli juga sih. Untuk meminimalisir kita digugat pemilik foto atau digugat pemilik karya dari hal itu. Mungkin seperti itu, Mas.
Baik, dari Mas Fahri Ulum apakah menjawab atau mungkin ada pertanyaan lain gitu? Mungkin dari teman-teman juga silahkan. Iya nih, dari teman-teman yang lain, kalau ada yang dinanyakan tentang terkait freelance atau graphic design. Nah ini dari Kang Fakih, silakan. Assalamualaikum Mas Rifki. Halo, Waalaikumsalam, pagi. Izin bertanya Mas. Oh Asik. iya, ya, silakan Mas. Nah, mungkin agak sedikit keluar dari freelance ya Mas. Ya, Mau apa ya Mas? Nah, tadi saya udah lihat Instagramnya Mas Rifki ya. Nah, di sini ada beberapa hal yang menarik Mas. Nah, tak lihat itu ada usaha thrifting namanya Lakwa Thrift. Terus ya, Mas Rifki ini juga jadi barista juga, jadi ya. freelancer desain. Terus kayaknya dulu juga pernah buka penyewaan alat camping ya Mas. Oh iya. Nah, terus juga suka foto-foto. Nah, pertanyaan saya Mas, Heeh. dengan banyaknya kesibukan itu, banyaknya aktivitas yang dijalani, gimana sih Mas cara memanajemen waktu tersebut? Soalnya sesuai dengan pengalaman saya untuk memikirkan satu hal, memikirkan satu konten untuk satu buah apa ya, ya lembaga Perusahaan. gitu ya Mas. Itu sulit gitu Mas. Hmm. Nah, sedangkan ini kan nggak cuma di bidang desain grafis, Ya, yang tentunya juga memikirkan produksi, memikirkan promosi, ya. dan tentunya keuangannya juga, Hmm. atau laporan keuangan dan lain-lain lah Mas. Hmm. Nah, mungkin bisa diceritakan Mas. Oh ya. Sebenarnya apa ya? Ini salah satu bentuk kayak aku punya banyak usaha itu salah satu bentuk keterpaksaan juga. Salah satu bentuk keterpaksaan akan keadaan kayak gitu. Soalnya memang saya harus apa ya? Harus membutuhkan banyak banget apa ya? Pemasukan kayak gitu. Dikarenakan udah nggak lagi tergantung pada orang tua, harus mandiri semua, bayar UKT sendiri atau bayar biaya hidup sendiri. Nah, di sana kita apa ya? Sebagai orang yang udah di situasi itu, kita pasti bakalan mikir keras. Mau ngapain, terus kalau nggak kerja nggak dapat uang. Nah, mungkin kalau teman-teman belum pernah merasakan hal itu, nanti pasti bakalan merasakan. Kita harus bagaimana besok kita makan. Kita harus apa ya? Aku yang rasain sebegitunya kayak gitu loh. Nah, jadi kenapa saya sendiri banyak usaha, terus banyak ikut organisasi juga. Salah satunya yaitu ya mungkin saya tipikal orang yang nggak bisa diam. Sama satu hari cuma di rumah aja itu nggak bisa. Nah, untuk memanajemen waktunya sendiri sebenarnya kayak gini loh. Mungkin teman-teman beranggapan bahwa saya bisa memanajemen waktu dengan baik. Sebenarnya tidak. Saya sejujurnya banyak hal yang saya tinggalkan demi satu hal kayak gitu. Semisal dulu pernah bikin usaha bidang penyewaan alat camping. Itu sekarang tinggal nama aja. Tinggal nama aja. Alatnya udah nggak ada semua. Udah nggak ada semua. Jadi apa ya? Banyaknya usaha itu dulu itu emang niatnya coba-coba. Jadi awalnya saya coba-coba, terus oh ternyata enak. Nah, dari awalnya coba-coba aja. Kita mencari bidang-bidang yang dimana oh ternyata itu kita banget. Oh ternyata kita bisa bersaing secara pasar atau secara global di daerah itu. Semisal dulu aku pernah bikin usaha kayak penyewaan alat camping. Terus kenapa sekarang udah buyar? Karena memang apa ya, banyak orang yang usaha di bidang itu dan dia skalanya besar. Nah, orang-orang yang punya skala kecil seperti saya itu bakalan apa ya? Cuma cuma sebagai apa ya, usaha yang cuma ada kayak gitu. Jadi saya memikirkan hal yang lain. Oh, aku harus cari usaha yang lain. Nah, waktu itu saya jual alat camping semua, dapat uang lagi nih. Uangnya aku kumpul lagi. Nah, saya pindah haluan di thrifting atau baju-baju bekas, terus sepatu bekas, yang bekas-bekas kayak gitu. Nah, di sana oh kok banyak yang minat kayak gitu kan. Terus ternyata usahaku itu di bidang thrifting itu bisa bersaing dengan orang-orang yang lain kayak gitu. Dari segi foto atau dari segi cara promosi itu nggak kalah saing dari orang-orang yang lain kayak gitu. Nah, kalau kita udah tahu kayak gitu, ya kita terusin. Oh, ternyata kita bisa bersaing dengan orang-orang. Kita bisa menguasai pasarnya. Ya kita terusin kayak gitu. Selagi kita belum kalah, kita terusin aja.
Kalau kita udah kalah, baru kita memikirkan mau melanjutkan atau kita ganti haluan kayak gitu. Nah, yang selanjutnya mengenai usaha freelance. Kalau freelance ini memang udah apa ya, udah lama, dari lama, dan udah hampir nggak kelihatan. Sama aku nge-freelance itu ada tidaknya project itu nggak kayak dulu. Dulu kan aku ada project langsung tak posting di Instagram atau tak bikin story. Sekarang udah enggak. Soalnya lebih sibuk di barista dan juga ngonten di beberapa coffee shop. Jadi untuk freelance sendiri memang sekarang itu lebih apa ya, lebih kayak nerima desain ya langsung dikerjain selesai, udah nggak perlu yang namanya promosi, udah nggak perlu yang namanya apa ya, kalau udah dikenal sih udah cukup kayak gitu aja. Kalau saya yang rasakan sendiri udah cukup, terus ingin merasakan yang lain. Makanya tahun ini, awal tahun 2021 dulu, melamar sebagai barista di salah satu coffee shop. Nah, ingin mencoba hal lain. Nah, mungkin suatu hari nanti itu bidang usaha yang bisa saya kembangin lagi kayak gitu. Nah, kok lama kelamaan, yang ya sedikit cerita ya. Dulu di salah satu coffee shop di Malang, saya melamar sebagai barista. Memang niatnya sebagai barista aja. Cuma kerja sebagai barista ingin menekuni perkopian lah, perkopian secara universal dan secara umum, dan ingin kenal banyak orang-orang perkopian. Soalnya saya sendiri orang yang suka hidup di luar, juga suka nongkrong, suka ngopi kayak gitu. Nah, namun lambat laun kan coffee shop atau suatu perusahaan pasti punya desainer nih. Nah, pada saat itu desainernya itu resign. Nah, pas resign ternyata si owner coffee shop saya itu tahu kalau saya punya basic di bidang desain, tapi saya nggak memperlihatkan kayak gitu. Dari Instagram saya udah kelihatan bahwa saya desainer, tapi saya pas ngebar atau di coffee shop atau pas saya bekerja sebagai barista itu saya nggak pernah menunjukkan kalau saya itu sebagai desainer, karena memang saya ingin menekuni dunia perkopian kayak gitu. Nah, saat itu juga owner itu, yang pemilik coffee shop ini, tertarik untuk mengerjakan saya. Jadi makanya sampai akhir ini saya kayak double job lah di sana, juga sebagai content creator, juga sebagai barista. Tapi keduanya tak bagi. Sebagai baristanya part time 6 jaman, dan untuk waktu nge-freelance atau waktu mengerjakan desain untuk coffee shop-nya aku pakai 1 minggu 2 kali aja. Nah, aku manajemen waktu, aku kayak memberikan ke ownernya, aku bisanya cuma kayak gini aja, selebihnya tidak. Kalau si ownernya menerima, ya nggak apa-apa, teman-teman terima aja. Kalau sama teman-teman dirasa yang nggak mampu, ternyata si ownernya sama pas teman-teman kerja harus double job, kliennya minta lebih, teman-teman nggak mampu, ya bilang aja nggak mampu kayak gitu. Daripada kita harus memaksakan diri, ya kalau saya sendiri yang penting enjoy. Pekerjaan yang biasa-biasa aja, yang penting enjoy, itu aja. Ya, mungkin itu sih. Mungkin Mas ada, Adi. yoi, silakan. Sama-sama. Oke, terima kasih. Pertanyaan yang bagus untuk Kang Fakih. Kemudian ada satu lagi nih yang angkat tangan. Siapa ya? Klien awal terutama. Dulu itu bagaimana cara saya mencari klien pertama itu dengan cara menurunkan harga. Dari sama harga standarnya A, saya pakai harga yang B, jauh lebih murah kayak gitu. Jadi memang utamanya kepada klien. Jadi nggak memikirkan berapa banyak keuntungan atau nantinya fee-nya banyak atau tidak. Yang penting kliennya pernah bekerja dengan kita dulu. Nah, sama masnya bekerja kan ada 2. Ada yang langsung open bid, kita kerjasama dengan freelance, atau yang udah ada paket-paketannya. Saya sendiri pernah merasakan hal itu, dan saya merasa lebih suka kita menjual itu yang kita udah menjual produknya dan paket-paketnya sama
saya di Fastwork, mungkin teman-teman bisa cari website namanya fastwork.id kalau nggak salah. Nah, nanti ketik aja maknakreatif.id atau ya maknakreatif.id. Nanti di sana ada sekitar 5 gigs yang saya tampilkan. Memang maksimal 5 sih. Yang pertama cuma 3 aja, nanti kalau ternyata pembeliannya lebih dari yang ditentukan oleh Fastwork, nanti bakalan diberikan 2 lagi kayak gitu. Nah, kebetulan saya udah 5, udah memenuhi target dari Fastwork. Nah, di sana sama Mama awal-awal aku bikin gig-nya itu desain kurikulum vitae, desain poster, dan desain logo. Itu yang paling awal. Nah, di desain logo sendiri, itu aku dulu aku rate harga sekitar 30.000. Yang lain rata-rata masih rate harga sekitar 50.000 ke atas. Nah, saya memang memang lebih mencari klien terlebih dahulu untuk langkah awal daripada mencari banyaknya keuntungan. Mungkin banyak perusahaan berpikiran kayak gitu. Saya sebagai barista di coffee shop juga yang menjual berbagai banyak bahan untuk coffee shop yang lain. Yang langkah awal untuk menjual produknya juga pertama kayak gitu. Kita memberikan promosi yang murah-murahan. Sama ternyata di coffee shop ada launching minuman baru, pasti harganya jauh lebih murah daripada nantinya kayak gitu. Nah, itu salah satu bentuk promosi atau bentuk cara promosi juga. Sama masnya ingin jualan di bidang poster. Terus masnya lihat di suatu website, ternyata rata-rata di sana harga jualnya itu sekitar 80.000 ke atas. Nah, masnya bisa pakai pakai teknik marketingnya itu. Harganya diturunkan sekitar sama harga rata-rata 80.000, masnya patoknya 50.000. Tapi dengan service yang turun lagi kayak gitu, yang sesuai dengan harganya. Jangan sampai dengan harga yang 50.000, nanti servisnya sama kayak yang teman-teman yang jual 80.000. Nah, nanti bakalan diserang lah. Saya pernah merasakan juga diserang freelancer lain kayak gitu. Ternyata dulu itu masalahnya ya itu aku rate harga lebih rendah dengan servis yang tinggi. Nah, di sana kan banyak freelancer yang waduh kok kayak gini mainnya kayak gitu kan. Nah, di sana bakalan banyak battle lah. Entah itu pesaing memberikan rating yang jelek atau apa, pura-pura beli terus memberikan rating yang jelek. Nah, itu persaingan pasar itu sangat ketat banget. Nah, kalau bisa sih sama harganya 80.000 dengan service yang sedemikian rupa, terus masnya rate harga 50.000 ya dengan service yang setara dengan 50.000. Yang penting harganya murah aja kayak gitu. Mungkin seperti itu sih, Mas. Oke, gimana Mas Zaki? Oke, Mas, mau tambahin lagi. Ya. Tadi kan kalau itu kan yang modelnya kita buka lapak ya, Mas. Ya. Tapi kalau yang modelnya kita itu ngelelang gitu gimana? Nah, kalau masalah lelang itu kayak kompetisi bukan, Mas? Kayak 99 Design itu bukan? Beda-bedanya sih, kadang ada yang itu developer atau juga ada yang desain itu kan dari apa namanya yang mereka yang buka. Paham. Ya, itu kan ibaratnya dari sana kan udah menentukan harganya ya, Mas. Misal kisaran 50 sampai 100.000 lah, kita kan bisa menentukan harga. Itu gimana? Kalau seperti itu sih mungkin ya hampir sama kayak sama masnya itu main di 99 Design. Jadi nanti mainnya kayak gini biasanya. Sama ada klien ingin membuat suatu logo. Nah, di sana klien itu langsung yang open bid sama bikin logo yang kayak gini dengan harga 500.000 sama Mama. Nah, di sana kita sebagai desainer itu sayembara membuat logo itu. Nanti sama Mama ternyata ada 10 atau 20 desainer yang join. Nah, nanti si klien itu bisa memilih karya-karya mana saja yang menurutnya itu pantas dan sesuai kayak gitu. Nah, nanti ada tahapan lagi, tahap kedua, biasanya 3 tahap. Yang pertama, terus penyisian, terus ada 10 besar, terus ada 5 besar, terus yang dipilih cuma 1. Nah, itu salah satu bentuk yang kayak lelang juga sih.
open bid juga, tapi itu lebih ke klien yang diuntungkan kayak gitu. Sebagai desainer kadang kalau kalah ya udah jadi portofolio aja. Kalau menang alhamdulillah, kalau kalah ya ya udah kayak gitu. Apakah kayak gitu, Mas? Oke, kurang lebih udah menggambarkan. Terima kasih, Mas. Oke. Oke, terima kasih Mas Zaki. Eh, ini ada lagi nih Mas Rifki. Kita agak lama nggak apa ya Mas ya? Nggak apa-apa, santai. Iya, siap. Ini ada Mbak Adelia, izin bertanya Kak, terkait pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Dengan banyaknya bidang yang Kakak tekuni, butuh waktu berapa lama untuk memutuskan bahwa harus lanjut survive di bidang tersebut atau berpindah ke bidang yang lain? Dan apa saja? Wah ini, faktor yang bisa mempengaruhi keputusan tersebut. Terima kasih. Jadi mungkin apa ya, saya sebagai mahasiswa juga pernah merasakan apa ya, banyak banget hal-hal baru gitu kan. Awal sebagai mahasiswa, sebagai desainer, terus semester 1 sebagai desainer, semester 2 sebagai desainer, semester 3 sebagai aktivis, semester 4 sebagai aktivis, terus semester 5-6 sebagai apa ya, petualang gitu kan, yang jualan, yang penyewaan camp, terus semester 6 itu jualan thriftingan, jualan barang-barang bekas. Terus yang sekarang semester 7, semester 6 sampai 7 sampai akhir mungkin sebagai barista. Nah, bagaimana kapan memutuskan untuk berpindah-pindah kayak gitu kan? Sebenarnya apa ya? Kalau kita udah merasakan puas di bidang itu dan kita merasa cukup, kita boleh pindah ke bidang yang lain kayak gitu. Saya dulu awal di bidang desain. Nah, saya merasa yang saya rasakan sendiri, saya udah lama terjun di bidang desain dari 2011 kalau nggak salah, dari SMP, terus lebih giat lagi pas SMA, itu lebih tak dalami lagi gitu. Nah, terus di tahun awal di Profistek dulu di UIN, itu lebih sering lebih apa ya, lebih fokusnya ke bagian marketing, bagaimana me-branding diri sebagai desainer. Nah, pas di UIN itu udah kebentuk, udah nge-branding, udah banyak orang yang tahu bahwa saya ini sebagai desainer. Terus pas semester 1 kan pindah dari UIN ke Unisma. Terus semester 1 di Unisma dan 2 itu lebih apa ya, mencari klien-klien tetap kayak gitu. Jadi lebih mencari klien-klien yang sekiranya bisa jangka panjang. Biasanya sih bentuknya perusahaan atau sekolah atau apa kayak gitu. Nah, kalau dirasa setelah 1 tahun itu udah cukup, ternyata di sana teman-teman secara pas 1 tahun sebagai desainer udah punya sekitar 50 atau berapa ya? Ya sama ada 30 lah, 30 sampai 50 orang yang berlangganan secara tetap. Nah, di sana teman-teman udah merasa, oh, aku udah cukup nih di bidang desain. Kan biasalah anak muda kan pengennya mencari suatu hal yang baru. Nanti mungkin di masa tua baru spesialnya di mana. Kita pernah merasakan sebagai desainer, terus di masa tua, oh aku pengen menjadi desainer aja lah ke depannya. Atau yang sekarang sebagai barista, oh yang kedepannya udah sebagai barista aja ke depannya. Nah, saya sendiri memanfaatkan waktu muda ini selama 4 tahun, hampir 5 tahun lah di Malang, itu mencari siapa apa yang ingin saya inginkan kayak gitu. Makanya saya hampir semua lini usaha atau lini bidang saya tekuni semua, mulai dari kepenulisan, dari desain, organisasi, terus kayak jualan, bisnis, terus di bidang barista, bidang fotografi, itu hampir semua lini saya pernah terjuni semua. Makanya banyak teman-teman yang mengira apa ya, saya itu hampir nggak punya banyak waktu ya gitu. Hampir kayak orang sibuk banget, hampir tiap hari kemana, terus tiap hari kok berganti profesi. Sama sekarang saya sebagai barista, kan saya sebagai barista itu suatu hal yang baru. Hampir cuma berapa tahun ya? Hampir 1 tahun lah sebagai barista. Nah, itu banyak teman-teman barista yang nggak tahu bahwa saya itu basicnya itu sebagai desainer. Nah, di sana banyak orang loh, kok hari ini desain kayak gitu. Nah, itu salah satu bentuk apa ya? Pemanfaatan waktu yang lampau juga sih. Jadi selama mungkin ini udah yang terakhir ya, sebagai barista ini udah yang terakhir. Mungkin habis ini skripsi dan lain sebagainya pulang ke rumah. Nah, nanti pulang ke rumah ini kita mau menentukan kita mau menjadi siapa. Kita mau menjadi desainer atau fotografer atau jualan thriftingan, atau kita lebih ke adventure, kita lebih jual jasa apa namanya, penyewaan alat camping, atau
kita menawarkan jasa untuk guide atau apa, atau kita bikin coffee shop terus jualan kopi di rumah atau apa. Nah, di sini mungkin teman-teman udah berpikiran ke sana. Sama teman-teman di sini kan banyak lah teman-teman, mungkin ada yang jurusan manajemen atau jurusan fisika, kimia. Nah, teman-teman udah siapkan semua. Seumpama teman-teman ternyata kuliah di bidang kimia, akhirnya nggak bisa keterima di bidang kimia, teman-teman itu punya backup-an. Punya backup-an, oh aku punya bidang lain yang bisa saya unggulkan, kayak gitu. Sama di bidang kimia nggak bisa diunggulkan, banyak pesaing, teman-teman punya hal yang diunggulkan yang lainnya. Sama saya sebagai seorang manajemen, pasti kan pengennya jadi manajer. Tapi orang-orang manajemen itu juga banyak kayak gitu, bukan cuma saya aja. Nah, saya ingin menekuni hal-hal yang lain, sama dunia perkopian. Nah, saya tekuni hal yang lain, perkopian. Nah, di perkopian ternyata banyak juga pesaing. Saya cari lagi di bidang fotografi. Nah, kayak gitu. Sebagai bentuk backup-an, kedepannya mau ngapain, kayak gitu. Mungkin kayak gitu sih, Mbak. Ya, menarik sekali nih penjelasannya. Gimana Mbak Adelia? Mungkin Mbak Adelia join lagi ya. Oke, mungkin dari teman-teman yang lain, sebelum ada pertanyaan lagi, mengingatkan bagi teman-teman peserta bisa mengisi link presensi yang sudah di-share panitia melalui link chat, agar ya bisa klaim sertifikat biar lain-lainnya gitu ya. Ada lagi nih dari teman-teman, apakah ada pertanyaan atau mungkin bisa dicukupkan? Oke, sudah menjawab, terima kasih Kak, dari Mbak Delia nih. Sama-sama. Oke. Dari teman-teman peserta ada lagi atau mungkin sudah cukup puas dengan apa yang disampaikan oleh Mas Rifki? Mungkin kalau sama ada pertanyaan lagi mengenai desain atau yang lain, boleh sih. Mengenai profesi, bidang usaha yang lain, boleh. Kalau tidak ada, mungkin dari saya boleh ya Mas ya tanya? Boleh, silakan. Okay. Feel free aja. Saya juga sebenarnya satu bidang ya dengan Masnya, menekuni sebuah desain gitu. Cuma kalau saya awalnya ya karena ini di KMN Undip juga sendiri sebagai kader Inforkom dari awal masuk di staf Inforkom, terus sekarang ketua divisinya, jadi lebih menekuni di desain dan teman-teman sudah kenal saya sebagai desainer gitu. Dan alhamdulillah ada project yang saya dapat apply itu yang konten kreator juga, itu salah satu teman saya ya di pondok pesantren yang punya burjunya gitu. Dan yang satu lagi di kreatif desain di Mytech Indonesia itu awalnya saya apply sebagai magang, tapi ditawarin sebagai part-timer gitu ya. Yang saya tanyakan itu saya belum pernah merasakan nih bagaimana caranya berhubungan langsung dengan seorang klien yang mereka mengapply job saya gitu. Saya kan mainnya di ini freelance di project.co.id. Nah, di sana kan ada seorang mengebit istilahnya meng-create project dengan range harga tertentu. Kalau saya tertarik, saya bisa mengambil job itu dan berlomba dengan desainer lain gitu kan. Siapa yang dipilih. Nah, langkah awal kita bagaimana sih ketika saya sudah di-apply, cara berkomunikasi dengan klien itu gimana gitu. Kan saya belum pernah merasakan yang seperti itu. Ya. Itu Mas. Oke. Itu mungkin apa yang Masnya rasain juga pernah saya rasain ya. Aku dulu juga aktif organisasi, terus bidangnya pasti dan tidak pernah lepas dari Forkom, dari bagian multimedia, terus Instagram dan lain sebagainya. Ya sampai di tahap ketua juga, mungkin sama kayak Masnya juga. Terus pada akhirnya saya memutuskan untuk aku udah cukup di bagian organisasi nih. Aku butuh banyak uang untuk bayar kuliah kayak gitu kan. Nah, mungkin langsung wassalam lah. Kalau masalah organisasi langsung pindah profesi di bidang yang lain. Nah, di sana pas langsung aku mikir itu aku ngapain ya? Nah, di sana pasti langsung mikir kayak gini. Aku mending cari klien aja sebagai freelancer. Nah, bagaimana sih kita memilih cara mencari klien? Yang pertama mungkin bisa kayak Masnya tadi ya, di project.co.id. Saya juga pernah beberapa kali main di situ, tapi nggak pernah dapat project. Nah,
dari pengalaman saya yang kayak gitu, udah 1 minggu nggak dapat project, saya langsung minda, oh berarti ini nggak prospektif, ini kedepannya nggak bakalan memberikan saya banyak keuntungan. Nah, saya cari website yang kita itu menjual produk dari kita. Sama di Fastwork, sama masnya bisa bisa searching atau apa, ada Fastwork.id. Nah, di sini kita jualan langsung produk. Jadi yang kita jual itu, kita dari desainer menjual suatu produk. Kalau project.id kan si klien menawarkan suatu desain yang desainer bisa kerjakan kayak gitu kan. Nanti kita apply project, nanti kita bisa ikut dalam project itu dan kita bersaing dengan desainer lain. Siapa desainer yang akan dipilih oleh si klien. Nah, yang di Fastwork ini dia berbeda. Dia itu hampir kayak kalau gampangannya sih kayak Shopee lah. Di sana ada beberapa produk, terus klien bisa milih, oh ternyata klien butuh membuat logo nih. Nah, di sana ada spesifikasi skill atau jasa atau produk itu di bidang logo. Nah, nanti bisa banyak banget desainer yang menawarkan jasanya untuk desain logo. Nah, di sana baru masnya itu main kayak portofolio. Nah, portofolio masnya itu lebih ditekankan, bagaimana itu lebih menonjol dari pesaing masnya kayak gitu. Masnya itu lebih menonjol di bidang poster. Lihat pesaingnya dulu. Ternyata yang ditampilkan oleh yang lain itu poster-poster yang free pick banget, yang ngambil dari free pick terus ditampilkan di Fastwork. Soalnya saya juga merasakan kayak gitu. Oh, berarti di sini ada peluang, yaitu originalitas. Nah, di sana saya memanfaatkan peluang itu. Saya menawarkan kalau produk saya yang saya buat itu original buatan saya nggak ambil dari free pick atau apa, itu original. Nah, nanti bagaimana menerangkan originalitas? Nanti masnya bisa menerangkan klien kalau project atau desain yang nggak original itu pasti punya nilai-nilai sisi-sisi negatif, positif dan negatif. Mama ternyata di kebanyakan desainer pakai di free pick dan tidak memberikan copyright atau apa. Nah, masnya bisa terangkan ke klien kalau hal-hal seperti itu riskan dalam artian itu bisa dituntut oleh perusahaan atau dituntut oleh pemilik desain itu. Nah, mungkin masnya bisa jelaskan secara detail mengenai hal-hal yang secara hukum untuk proses marketing juga sih. Jadi klien itu lebih percaya, oh ternyata aku harus butuh produk yang original. Oh ternyata yang di sini banyak desainer yang memberikan portofolio nggak original. Sama ternyata kita memberikan clue ke klien. Coba sih mbaknya cari di Google desain poster, terus ketemu nih klien udah searching, ketemu beberapa gambar, terus coba sih mbaknya lihat beberapa portofolio desainer yang lain, terus ternyata si klien menyadari loh, kok sama mas ya? Nah itu mbak. Nah di sana kan kita punya peluang, kita punya suatu lubang di mana kita bisa terjun di dalamnya kayak gitu. Nah salah seperti itu harus masnya cari peluang-peluang kayak gitu. Dulu aku mainnya seperti itu. Aku meyakinkan klien kalau originalitas itu sangat penting banget kayak gitu. Nah klien percaya, nah di situ project mulai banyak banget. Oh orang sama mama udah kenal aku sebagai desainer yang original kayak gitu. Aku nggak ngambil dari free pick atau apa kayak gitu sih mas. Oke, cukup menjawab mas. Mungkin ya nanti saya terapkan gitu kalau sudah kontrak lain udah hilang gitu ya. Siap. Oke, dari peserta mungkin ada lagi atau sudah bisa kita cukupkan? Sembari menunggu, kalau mungkin ada yang mau bertanya lagi, bisa teman-teman peserta bisa yang belum mengisi absensi bisa mengisi absensi di meeting chat yang telah dibagikan oleh panitia ya. Oke, dari teman-teman kelihatannya sudah cukup jelas cukup, ya. Iya, dari apa yang ditanyakan teman-teman yang lain tadi, mulai webnya apa aja, kiat-kiatnya gimana gitu ya. Mungkin dari saya sebagai moderator mereview ulang nih
apa yang disampaikan Mas Rifki tadi gitu ya, terkait freelancer itu memiliki kelebihan dan kekurangan ya. Kelebihannya tidak terikat jam kerja, bebas lokasi bekerja, yang tentunya memiliki kekurangan fasilitas pendukung seperti kita mau freelance apa dulu nih, misal desainer ya mungkin laptop lah atau apalah yang pendukung untuk itu, karena kan freelance itu bekerja dengan alatnya sendiri, bukan alat kantor ya. Terus pinjaman atau mungkin terus sulit bersosialisasi, terus status sosial. Nah seperti itu. Untuk cara membangun freelance sendiri tadi yang saya tangkap ada 6 ya. Membangun brand, membuat portofolio, promosi, manajemen pekerjaan dan klien, terus komunitas. Nah dari situ banyak aspek yang perlu diperhatikan, namun kelihatannya berat sih kalau cuma dilihat, tapi kalau kita jalani dengan enjoy, dengan ya apa yang menjadi hobi kita itu rasanya akan nyaman-nyaman saja gitu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai moderator. Mungkin dari Mas Rifki ada penutup nih, closing statement yang buat motivasi buat teman-teman yang ikut acara Sarasihan kali ini, biar habis ini ada apa ya, ada istilahnya hasil lah, ada yang konten atau apa, mungkin bisa disampaikan Mas Rifki. Oke. Mungkin apa ya, pesan dari saya sih, mungkin kita masih seumuran ya, masih Masnya sendiri semester berapa sekarang? Saya semester 5, tapi semester saya 5 masih ya? mahasiswa muda. Oh, malah. Tahun 2002 Mas saya. 2002. Jadi masih seumuran lah. Saya 99, Masnya 2000 atau ada yang 2001 atau yang 98 atau sebagainya. Kita masih seumuran. Nah, bagaimanapun teman-teman harus mencari atau lebih banyak survive di banyak bidang kayak gitu. Kalau saya sendiri sih pasti saya berpikiran saya itu pulang punya value, kayak gitu aja. Saya pulang punya value, orang tua bangga. Kita cukup dari situ. Nah, di sana kita bisa memaksimalkan pesan-pesan itu untuk kita nggak berpas-malasan kayak gitu. Makanya hampir apa ya? Banyak orang yang lihat saya itu orang yang sibuk banget, yang sekarang di sana, di sini. Nah, ini salah satu bentuk survive saya. Soalnya saya sebagai anak muda pun juga punya waktu. Sama ternyata menjadi anak muda itu waktunya cuma sampai umur 25. Nah, saya udah memikirkan kayak gitu. Terus sebagai orang tua, umur berapa, bagaimana sebagai manusia biasa itu mulai membangun usaha di umur berapa, saya udah memikirkan ke depannya kayak gimana, kayak gitu. Nah, mungkin teman-teman bisa memaksimalkan semua peluang, semua usaha, banyak survive, dan memaksimalkan hal yang ada sih kayak gitu. Oke, mungkin baik, terima kasih closing statement yang sangat apa ya, excited sekali gitu ya. Mungkin dari saya sebagai moderator bisa saya cukupkan. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyimak dan berinteraksi secara aktif dalam kegiatan Sarasihan kali ini. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Terima kasih. Saya kembalikan kepada MC. Silakan Mbak Mutiara. Baik, terima kasih kepada Kang Muhammad Rifki Arifian yang telah menyampaikan materinya. Terima kasih juga kepada Kang Yusuf sebagai moderator. Acara selanjutnya yaitu pemberian kenang-kenangan kepada Kang Muhammad Rifki Arifian sebagai pembicara hari ini oleh Kang Aryo Bagus selaku Wakil Ketua Kemenlu Undip. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Kang Arifin, terima kasih atas materi yang telah diberikan di hari ini ya. Semoga materi yang jenengan sampaikan itu bermanfaat kepada kami semua. Utamanya setelah ini ada gerakan-gerakan baru bagi KMNU Undip untuk melangkah ke arah freelancer ataupun sejenisnya. Jadi ini ada kenang-kenangan kecil dari panitia, bisa di-share, Kang. Nah, ada ucapan terima kasih dari panitia. Semoga dari ini kita semua bisa terinspirasi dan ilmunya Mas
Rifki ini diberikan sekali, tapi selamanya menginspirasi bagi semua orang. Amin, amin, amin. Mohon maaf, ini sekedar gambar ya Mas, untuk Nggak apa-apa. Dan Emang biasanya kayak gitu, Mas. Segera oleh panitia ke lokasinya jenengan secepatnya. Dari saya atas nama wakil dari Ketua KMN Undip Kang Bisril mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan mohon maaf apabila selama kegiatan ini banyak kurangnya dan banyak salahnya. Itu saja, terima kasih. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terasa tibalah kita di penghujung acara pada hari ini. Acara selanjutnya yaitu pembacaan doa. Kepada Kang Imam Auladi dipersilakan memimpin doa. Baik, terima kasih MC atas kesempatannya. Mungkin sebelum berdoa, alangkah baiknya kita membaca surat Al-Fatihah terlebih dahulu. Semoga ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat bagi kita semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan hamdan yuwafi'u ni'amahu wa yukafi'u. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika innaka anta nafsik. Lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin rahmatan lil nabiyyi min jamil ahwali wal afat wa ta'dhina bi jamil hajat wa tahirna bi jamil sayyat wa tarquna bi idza darajat wa tubaluna bi aqsaya min jamil khairat bil hayati wa badal mamat. Allahumma bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nawwir qulubana bi nuril ilmi wal hidayah wa zayyinna akhlaqana bil akhlaqil karimah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa liman lahu haqqun alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ya rabbal alamin. Allahumma arzuqna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan ghasiran halalan thayyiban mubarakan wasi'an wa ilal khairi qaribna wa nisyari baidina wa qdi hawajina fid dini wa dunya wal akhirah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Selanjutnya saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Demikian acara Saresehan membangun langkah awal menjadi seorang freelancer pada pagi hari ini. Sebelum ditutup, kami mengucapkan terima kasih kepada Kang Muhammad Rifki Arifian yang telah menyampaikan ilmu yang sangat bermanfaat sekali bagi kita semua. Terima kasih kepada moderator, terima kasih kepada panitia dan teman-teman semua yang telah berpartisipasi dalam acara hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya MC, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.